Nezuko merupakan anak kedua dari 5 bersaudara keluarga Kamado. Nezuko tinggal bersama ibu dan keempat saudaranya di tengah hutan. Pada episode awal Kimetsu no Yaiba diperlihatkan tragedi di mana keluarga Kamado dibunuh oleh iblis, dan hanya Nezuko yang dirubah menjadi iblis. Yang membunuh serta merubah Nezuko menjadi iblis adalah Kibutsuji Muzan. Saat pertama kali Tanjiro menemukan Nezuko, Nezuko mulai menyerang Tanjiro. Tanjiro yang berusaha menenangkan Nezuko pun diserang oleh Gyu Tomioka yang merupakan seorang pilar air. Gyu yang berusaha membasmi Nezuko pun akhirnya mengurungkan niatnya. Saat ia melihat Nezuko yang berusaha melindungi sang kakak, Gyu Tomioka pun memutuskan untuk menyuruh Tanjiro menemui gurunya, Sakonji Urokodaki, yang merupakan seorang mantan pilar air. Pada saat perjalanan menemui Urokodaki, Nezuko dan Tanjiro bertemu seorang iblis. Dengan satu tendangan pun Nezuko mampu memotong kepala iblis tersebut. Saat tinggal di rumah Urokodaki, Nezuko tertidur selama 2 tahun. Hal ini dilakukan Nezuko untuk mengembalikan energinya. Setelah resmi menjadi bagian dari pemburu iblis, Nezuko selalu dibawa Tanjiro saat pergi membasmi iblis. Kotak kayu di punggung Tanjiro berguna untuk melindungi Nezuko dari sinar matahari. Nezuko juga memiliki kemampuan mengecilkan dirinya. Hal ini diperlihatkan saat Kanao berusaha menyerang Nezuko. Nezuko merubah dirinya menjadi kecil, lucu, dan mengemaskan. Pada episode 22 diperlihatkan para pilar sedang berdiskusi untuk menentukan nasib Nezuko. Para pilar sedang membahas cara terbaik untuk membasmi Nezuko dan Tanjiro. Saat para pilar berdiskusi, muncullah Kagaya Ubuyashiki yang merupakan pemimpin pasukan pemburu iblis ke-97. Ubuyashiki pun menjelaskan tentang Nezuko dan membacakan surat dari Urokodaki yang dimana isinya tertulis permintaan maaf dan jaminan. Apabila Nezuko membahayakan manusia, maka Urokodaki, Tanjiro, dan Gyu, mereka bertiga akan melakukan seppuku sebagai permintaan maaf dan rasa bertanggung jawab. Namun masih ada beberapa pilar yang ingin melihat pembuktian bahwa Nezuko tidak akan menyerang manusia. Seorang pilar angin bernama Sanemi meminta izin Ubuyashiki untuk melakukan pembuktian. Sanemi menyayat tangannya serta menusuk Nezuko menggunakan pedangnya untuk memancing Nezuko hilang kendali. Pada momen ini, Nezuko mengingat masa lalunya sehingga Nezuko mampu mengendalikan diri dan tidak tergoda oleh darah Sanemi. Nezuko pun memalingkan wajahnya dari Sanemi. Nezuko seakan tidak peduli dari godaan darah Sanemi. Setelah terbukti bahwa Nezuko tidak akan menyerang manusia, akhirnya Nezuko secara resmi diterima sebagai bagian dari pasukan pemburu iblis. Pada Art District Entertainment, saat melihat Tanjiro dihajar Daki, salah satu iblis bulan atas peringkat ke-6, Nezuko mengamuk dan hilang kendali. Di sini diperlihatkan transformasi dari Nezuko. Saat bertransformasi, kekuatan Nezuko setara atau bahkan melampaui iblis bulan atas. Pada saat pertarungan melawan Daki, diperlihatkan kemampuan regenerasi Nezuko lebih cepat dari Daki, serta kekuatan darah iblis Nezuko mampu membakar iblis yang terkena cipratan darah Nezuko. Setelah pertarungan melawan Daki dan Gyutaro, diperlihatkan juga bahwa teknik Nezuko mampu menghilangkan racun mematikan dari Gyutaro. Kekuatan ini juga yang membuat Uzui dan Inosuke selamat setelah terkena racun Gyutaro. Pada chapter 126 saat pertarungan melawan Hatengo, iblis bulan atas peringkat keempat, pertarungan ini terjadi di sepanjang malam hingga fajar tiba. Melihat sinar matahari mulai menyinari, Hatengo berusaha melarikan diri. Nezuko yang berusaha membantu Tanjiro pun terkena sinar matahari. Badan Nezuko mulai terbakar. Namun pada akhirnya Nezuko mampu bertahan di bawah sinar matahari. Pada momen ini Nezuko tersenyum dan mengucapkan selamat pagi. Momen ini juga menjadi momen pertama kalinya Nezuko berbicara, dan juga menjadikannya satu-satunya iblis yang mampu bertahan di bawah sinar matahari. Muzan yang mengetahui bahwa Nezuko mampu bertahan di bawah sinar matahari pun merasa iri. Ini adalah impian terbesar dalam hidup Muzan. Setelah mengetahui hal ini, Muzan akhirnya memutuskan untuk menyerang markas pasukan pemburu iblis. Pada chapter 196 saat pertarungan melawan Muzan, diperlihatkan mata Nezuko mulai berubah. Nezuko menangis mengingat saat Muzan menjadikan dirinya iblis. Berkat bantuan obat-obatan Tamayo dan Shinobu, serta berbagai hal yang telah dilalui Nezuko, akhirnya Nezuko mampu mencapai momen ini, momen di mana Nezuko kembali menjadi manusia. Pada chapter-chapter selanjutnya diperlihatkan pertarungan Muzan melawan para pasukan pemburu iblis. Sekian pembahasan kisah Nezuko kali ini. Apabila teman-teman punya saran dan masukan, silahkan tinggalkan komentar.